Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairin Najimi, mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 2024122887. Semester 3 reguler 3. Pada kali ini saya akan membuat video, yaitu melakukan wawancara dengan salah seorang guru yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kandangan Hulu Sungai Selatan, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah final test profesi keguruan yang diajar oleh Ibu Hafizatul Munawwarah MPD. Nah, alhamdulillah, ulun sekarang bersama salah seorang dari guru yang ada di Mandua Hulu Sungai Selatan. Di sini, dalam kesempatan ini saya akan melakukan wawancara sebagai bagian daripada tugas perkuliahan mengenai dunia pendidikan. Alhamdulillah, boleh perkenalkan Bu, nama pian siapa dan biasanya dipanggil apa di sekolah ini? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Lucia Selviani Puspita Sari dan biasanya Ibu dipanggil Ibu Lucy. Oh, Ibu Lucy. Ya. Untuk riwayat pendidikan pian, Bu, gimana? Riwayat pendidikan karena saya guru bahasa Inggris ya, jadi riwayat pendidikannya di STKIP PGRI Banjarmasin. Kemudian kebetulan mengambil S2-nya di manajemen di STI Pancasetia. Oh, di mana itu Bu, yang S2-nya? Di Banjar? Kalau ya di Banjarbaru ada, di Banjarmasin ada. Oh, iya. Apa yang memotivasi pian memilih profesi ini sebagai guru? Motivasi saya ya, selain karena latar belakang orang tua dulu itu dua-duanya guru. Karena mungkin melihat kegiatan mereka sebagai guru, jadi ulun juga tertarik menjadi guru, dengan menyukai anak-anak dan ingin memberi atau mengajak mereka belajar. Itu kira-kira motivasi dari saya. Sebagai profesi sebagai guru ini pian udah berapa tahun kira-kira Bu mengajar ini? Kalau mengajar udah lama. Dari selesai kuliah tahun 2006 rasanya. 2006. Itu langsung menghonor ke sini. Langsung menghonor, cuman honor ya, honor dulu. Setelah itu beberapa tahun lama, kebetulan ulun itu lulus P3K. Ya. Alhamdulillah. Kebetulan ulun kelahiran 2003 ya. Belum. Baru 3 tahun berarti. Belum lahir. Selanjutnya, nilai atau prinsip apa yang pian pegang di dalam menjalani profesi ini? Dalam menjalani profesi ini kira-kira untuk prinsipnya ya untuk berbagi ilmu lah. Apa yang pernah kita dapatkan dalam jenjang pendidikan formal mungkin bisa diaplikasikan ke anak-anak. Mungkin prinsipnya itu berbagi ilmu. Selanjutnya, bagaimana pian mempersiapkan pembelajaran nih sebelum memasuki kelas? Kalau persiapan pembelajaran mungkin karena sudah lama ya. Kalau sama kelasnya mungkin sudah pembelajaran itu aja dulu dipakai dengan ada RPP, kemudian itu membuat rancangan pembelajaran dan seperti itu. Terus metode pembelajaran apa yang biasanya sering pian gunakan dan mengapa pian memilih metode tersebut? Kalau metode pembelajaran
Apa ya? Biasanya beda-beda sih. Kalau metode pembelajaran disesuaikan dengan materi gitu. Oh, nggih. Iya, kalaunya materinya memerlukan LCD, misalnya kita menggunakan LCD atau memerlukan memakai HP, biasanya boleh pakai HP. Tapi pada intinya kebanyakan pasti disisipi dengan itu metode pembelajarannya. Apa metode pembelajaran penjelasan aja gitu. Ada interaksi juga Ya. antara guru dengan murid. Terus bagaimana Pian menyesuaikan pembelajaran nih dengan kemampuan yang mungkin di kelas itu siswanya beragam, ada yang cepat paham, ada yang lambat paham. Nah itu mungkin problem yang dihadapi guru-guru lah tentang kemampuan siswa-siswa yang beragam di dalam kelas itu. Jadi mungkin kita memberikan metode yang kada begitu sulit lah, ambil yang di tengah-tengah aja. Jadi mencakup semua, dari yang cepat paham bisa paham juga, yang lambat paham yang pun bisa paham dapat ya, memahami juga. jangan terlalu tinggi dulu, Cari yang di tengah itu mungkin. Media atau alat bantu apa yang biasanya Pian gunakan di dalam pembelajaran? Nah kalau media itu yang terutama buku, tapi karena sekarang sudah zaman apa namanya, zaman digitalisasi ya. Kebetulan di sekolah kami untuk penggunaan HP itu juga boleh, tapi di saat pelajaran yang diperlukan karena ulun bahasa Inggris memerlukan HP, biasanya bisa pakai HP atau pakai LCD. Untuk menyesuaikan sekarang itu apa tadi? Digitalisasi tadi. Ya itu. Tetapi walaupun diperkenankan memakai HP, tetapi dibatasi juga ya. Dibatasi itu HP itu disediakan tempat, kalaunya mata pelajaran yang tidak menggunakan HP disediakan tempat di depan, itu ada raknya, dikumpul HP-nya. Khusus mapel yang memerlukan saja. Terus bagaimana cara Pian melakukan penilaian terhadap hasil belajar dari siswa? Untuk penilaian yang tertulis ada, kemudian penilaian untuk sikap dan tingkah laku itu tentu saja dari pengamatan kita saat memberikan pelajaran, tapi dokumentasikan dengan nilai seperti itu. Berarti mencakup dari segi kognitif, afektif juga, motorik dan psikomotoriknya juga. Bagaimana Pian memotivasi siswa nih yang misalnya ada yang kurang semangat di dalam belajar? Kalau ada siswa yang kurang semangat ya mungkin ditanyai atau pendekatannya diajak bicara dari hati ke hati mungkin ya, atau dihibur atau apa, seperti itu dulu biasanya. Melakukan pendekatan dulu. Pendekatan dulu, atau bicara dari hati ke hati dulu, kenapa, ada masalah apa, seperti itu. Terus, apa pendekatan Pian di dalam menangani siswa nih yang memiliki masalah kedisiplinan, baik masalah pengumpulan tugas ataupun masalah masuk kelasnya nih sering terlambat misalnya? Pendekatannya lah. Biasanya kalau pendekatannya, ibu itu mungkin mencari kebiasaannya, kebiasaan dia yang biasa dia lakukan itu seperti apa. Ibu coba memasuki dulu gayanya gimana. Nah, baru ibu sisipi dengan nasihat-nasihat supaya bisa mengumpul tugas, supaya jangan terlambat lagi, tapi dengan gaya dan kebiasaan dia, supaya tidak terasa terlalu menekan lah, membebani ya. Berarti Pian biasanya menyesuaikan dengan karakter siswa atau tadi. Siswinya ya. Menurut Pian, kira-kira apa kunci utama menjadi guru profesional di era sekarang ini?
Kunci utamanya itu kalau sekarang itu kan beda dengan anak-anak zaman dulu mungkin lah. Kalau sekarang mungkin kita lebih bisa memahami karakteristik terlebih dahulu. Karakteristik siswa, bagaimana karakteristiknya, bagaimana di mana mereka tertariknya, belajar itu caranya bagaimana. Nah, kita pahami itu dulu. Baru kita bisa memasukkan pelajaran-pelajarannya. Melakukan pendekatan tadi dulu. Iya, pendekatan. Bukan sekadar mengajar pulang, tetapi nggak tahu kadang memahami siswa. Bagaimana Pian menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan? Ya itu tadi Ibu awali dari pendekatan tadi, Ibu teliti, Ibu coba memasuki ke dalam ranah mereka atau cara pergaulan mereka gimana. Ibu coba sedikit, itu belajar dari HP juga Kak, biasanya, atau menggunakan bahasa-bahasa yang mereka gunakan lah biasanya. Jadi sedikit masuk ke ranah mereka, kemudian mereka menjadi tertarik. Nah, dengan cara itu Ibu bisa memasukkan sedikit-sedikit pelajaran yang Ibu ajarkan, sehingga materi. Mereka merasa nyaman ketika ya, merasa nyaman, merasa nyambung lah seperti itu. Bagaimana Pian memahami dan menerapkan kode etik guru dalam keseharian? Kode etik guru dalam keseharian maksudnya dalam keseharian Ibu lah. Caranya ya dengan melaksanakan tugas tadi sesuai dengan kode etik yang ada, tapi kita aplikasikan dengan cara kita masing-masing. Seperti itu. Jadi terasa bukan beban kayak itu mengajar itu. Dalam kompetensi pedagogik, bagaimana Pian memastikan siswa itu benar-benar memahami materi yang diajarkan? Mungkin pedagogik ini karakteristik lah, ya. Itu kalau lebih ke karakteristiknya itu tadi mencoba memasuki itu tadi gaya pergaulan mereka mungkin dalam bidang bahasa, karena Ibu kan mengajar bahasa Inggris. Ibu sedikit menyesuaikan dengan gaya bahasa mereka sehingga mereka tertarik, mungkin menanamkan karakteristik atau pedagogiknya itu di situ. Sambil kita masukkan materi yang akan kita ajarkan itu di situ. Ya. Adapun dalam kompetensi kepribadian, bagaimana Pian menjaga sikap dan keteladanan di hadapan para siswa atau siswi Pian? Mungkin itu tidak bisa diajarkan secara langsung lah, dari mereka mencontoh kita. Sebenarnya kadang tidak bisa diajarkan langsung teori misalnya. Harus jangan terlambat, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi kita membiasakan dari gurunya dulu dengan cara masuk jam mengajar jangan terlambat, mungkin seperti itulah. Dengan masuk setiap jam pelajaran kalau ada jam mengajar. Mungkin seperti itu. Jadi mereka itu mencontoh dari apa yang kita lakukan itu secara tidak langsung. Pelajarannya mungkin dari situ mereka dapatkan gitu. Bahkan kira-kira ketika siswa itu gurunya tidak memberikan nasihat tetapi mencontohkan langsung, itu membekas di hatinya. Lebih baik mungkin seperti itu sebenarnya. Yang jangan teori gitu. Yang kalau ditiru dari siswa itu yang membekas di hati, jangan sekadar teori gitu. Kan kalau sebaliknya juga nggak bagus juga kan Bu, misalnya kita memberikan nasihat ini tetapi kita tidak menerapkannya. Mungkin itu. Menurut Pian, apa tantangan terbesar dunia pendidikan di era global saat ini, Bu? Nah, itu tantangan terbesar itu mungkin bagaimana caranya kita menanamkan karakteristik siswa tadi. Karena menurut Ibu, anak-anak dulu sama sekarang itu jauh beda dengan era digitalisasi yang ada. Nah, itu tantangannya. Mungkin penggunaan HP dan apa sebagainya itu
mungkin kita tidak melarang, tapi kita bisa membatasi atau memberikan apa, pandangan-pandangan kepada mereka pada saat mereka menggunakan digitalisasi tersebut. Memberikan edukasi. Iya, edukasi itu. Tantangan terbesarnya itu. Bagaimana Pian menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dalam dunia pendidikan ini? Nah, itu tadi. Sama mungkin tadi ya. Menghadapi apa tadi? Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Nah, otomatis untuk kemajuan teknologi ini kan, kalau anak-anak sekarang namanya Gen Z lah. Gen Z ini terbiasa dengan digitalisasi. Kalau zaman ibu dulu belum sebegitu ada HP mungkin. Nah, jadi caranya mungkin gurunya juga harus menyesuaikan bagaimana penguasaan kita terhadap digitalisasi IT misalnya tadi dengan penggunaan HP. Itu mungkin kita tanamkan bukan hanya untuk hiburan, tapi dengan menggunakan HP itu juga dapat menambah ilmu pengetahuan dengan menggunakan apa misalnya. Jadi gurunya juga mungkin harus bisa menyesuaikan dengan menguasai sedikit digitalisasi IT tersebut, mungkin seperti itu. Berarti kemajuan teknologi ini sebagai sarana lah yang lebih luas untuk mencari pengetahuan yang lebih luas lagi. Iya. Apa strategi Pian agar siswa itu siap bersaing di era global dan digital ini? Kalau strategi dari ulun sih mungkin secara umum aja lah, tapi kalau strategi sekolahan kami di madrasah ini, strateginya itu dengan menambah keterampilan. Karena di sekolahan kami ini keterampilannya ada 2, ada keterampilan las dan tata busana. Mungkin itu cara kami membekali anak-anak itu nanti di era sekarang ini dengan adanya bekal keterampilan tersebut apabila mereka nanti sudah terjun ke masyarakat tuh. Menyelesaikan pendidikan di sini ya, Bu? Iya. Pengalaman mengajar seperti apa yang paling berkesan bagi Pian? Pengalaman mengajar yang berkesan, kalau ibu sih terasa selalu berkesan gitu lah. Karena dengan tingkah laku anak-anak yang tingkah laku anak-anak sebagaimana kita ketahui lah seperti itulah. Dengan mereka bisa menghargai gurunya, dengan mereka bisa mengaplikasikan apa yang diajarkan gurunya, mungkin walaupun dari yang kecil dan sederhana, mungkin itulah yang sangat berkesan bagi ibu. Kayak misalnya yang paling sederhana, salam atau menyapa, mungkin seperti itu sudah berkesan bagi ibu. Apa satu hal yang ingin Pian tingkatkan di dalam proses pembelajaran yang masa akan datang, Ibu? Proses pembelajaran di masa yang akan datang lah mungkin dengan lebih lengkap lagi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, mungkin dengan lebih dilengkapi. Itu sarana olahraga, sarana fasilitas buat teknologi tadi. Dan buat para pengajar juga mungkin lebih mempersiapkan materi-materi yang akan diajarkan, mungkin seperti itu. Dari segi pelengkapan sarana dan juga pendalaman masalah materi-materi yang akan diajarkan. Dari segi gurunya seperti itu. Dari segi itu sarana dan prasarananya mungkin lebih dilengkapi lagi. Dari segi guru-gurunya mungkin lebih dipersiapkan lagi materi-materi pembelajaran yang akan diajarkan. Apa kira-kira harapan Pian untuk masa depan pendidikan yang ada di Indonesia ini? Secara umum lah. Secara umum itu harapan ibu untuk pendidikan di Indonesia itu lebih bisa
meningkat lagi dan lebih bisa diperbaiki lagi, karena pendidikan itu adalah dengan adanya pendidikan itu maka negara mungkin akan lebih bisa maju dengan adanya pendidikan. Mungkin itu aja. Kualitas dari suatu negara itu dihasilkan dari kualitas pendidikan Pendidikan, yang ada nah di negara ya tersebut. seperti itu. Oke, itu aja Bu dari Ulun yang Ulun tanyakan tadi. Terima kasih banyak yang Ulun ucapkan kepada Pian yang telah meluangkan waktu memberikan jawaban dan berbagi pengalaman yang sangat berharga dalam wawancara ini. Cara yang telah Ulun lakukan tadi bersama salah seorang guru yang ada di sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kandangan Hulu Sungai Selatan, Ulun dapat banyak sekali pelajaran penting mengenai dunia pendidikan, bahwa seorang guru itu bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik, membimbing, dan juga menjadi suri tauladan, menjadi contoh bagi semua siswanya, semua yang diajarnya, dan juga dari berbagai macam metode, strategi, tantangan di era global saat ini, yang mana teknologi ini sangat canggih. Ini menjadi sarana untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi di luar dari dunia sekolah.